sahabat Bunda Di, apa kabar? Sehat selalu? Bahagia selalu ya. Bunda Di selalu berdoa untuk kalian, selalu hidup sehat, bahagia, semangat, luar biasa. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi perasaan-perasaan kecewa ketika orang tua kita menikah lagi. Nah, memang ya, sebuah keluarga pasti menginginkan yang terbaik dalam keluarga itu. Ya, kita pasti menginginkan suatu keutuhan dalam keluarga itu. Tidak ada orang lain selain anggota keluarga itu. Tetapi ketika orang tua kita mengalami perceraian atau perpisahan karena ada salah satu yang meninggal dunia, pasti ada orang tua kita yang menikah lagi, dan perasaan-perasaan itu pasti akan mengganjal pada diri anak. Ya, mungkin melihat orang tuanya kok seegois itu ya ketika dia harus menikah lagi dengan orang lain. Ada suatu cerita yang bernama Nia. Nia ini kebetulan adalah anak perempuan yang mungkin umurnya masih 17 tahun ya, masih SMA. Kemudian dia harus menghadapi ibunya meninggal saat itu. Dan selang beberapa lama, mungkin hampir 2 bulan atau 3 bulan kemudian, ayahnya ini menikah lagi dengan seorang janda dan beranak satu, mempunyai anak laki-laki yang umurnya lebih dewasa daripada si Nia ini. Kemudian dia mulai takut dengan apa yang dialami oleh pernikahan dari si ayahnya ini ya. Dia mulai nggak suka, dia mulai marah, benci dengan melihat orang tuanya yang menikah lagi ini tadi. Dan kemudian dia memulai protes dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap dirinya. Akhirnya dia merasakan kok secepat itu ya ayah saya ini menikah lagi. Kok pikiran anak itu kan selalu ingin orang tuanya selalu bersama-sama ya. Padahal waktu itu dia mengalami ibunya sudah meninggal. Tetapi dalam pemikiran anak, mungkin kenapa ayah saya nggak setia? Mengapa dia harus menikah lagi? Kenapa tidak menjadi duda saja seperti itu ya? Karena untuk menghormati ibunya yang sudah meninggal. Mungkin seperti itu pikiran-pikiran yang dialami oleh Nia. Dan mungkin itu juga dialami banyak anak-anak di dunia ini ketika orang tuanya berpisah atau karena salah satu meninggal tadi, akhirnya menikah lagi. Kemudian si Nia ini mulai takut karena saudara tirinya adalah laki-laki. Dia berpikiran, jangan-jangan nanti kakak tiriku ini nggak betul, tiba-tiba memperlakukan aku nggak baik, mungkin seperti itu ya. Jadi dia selalu mengurung diri di kamar, dan kemudian dia takut dengan nanti ibu tirinya jahat, nanti ibu tirinya akan membeda-bedakan di keluarga itu, nanti tiba-tiba dia memakai baju-baju dari ibu kandung Nia. Mungkin pemikiran-pemikiran itu pasti akan ada di dalam diri anak. Dan kemudian kebetulan si Nia ini adalah anak yang rajin beribadah ya, dan dia mulai mendekati orang-orang yang rohaniawan yang matang, yang bisa membimbing dia untuk memberikan wawasan yang hikmat, yang dewasa, agar dia tidak memiliki kebencian yang berlebihan terhadap si ayah akan keadaannya. Kemudian si rohaniawan yang matang ini mulai mengajak cerita-cerita si Nia, dan si Nia kemudian dikatakan, kamu ada masalah Nia, seperti itu.
Kemudian Nia bercerita, iya ini tante, saya itu loh jengkel melihat ayah saya kok nggak setia ya. Setelah bunda saya meninggal, kok dia langsung aja cepet-cepet menikah lagi. Bukankah itu sangat menyakitkan hati saya, tante, seperti itu. Akhirnya si rohaniawan ini mengerti apa yang dirasakan si Nia ya. Karena pasti anak akan terluka, akan merasakan sakit hati. Itu adalah hal yang wajar yang dialami Nia dan juga anak-anak lain yang mungkin mengalami masalah yang sama. Dan kemudian rohaniawan itu mulai memberitahu, gimana kalau kita menerapkan kasih, katanya. Karena kasih itu luar biasa ya yang diajarkan oleh Tuhan itu. Kasih itu bisa panjang sabar, tidak cemburu, tidak melakukan hal yang tidak sopan, ataupun menghormati, begitu. Akhirnya diterangkanlah satu persatu sama rohaniawan Kristen rohaniawan ke siapa? Sinia ini. Ya, akhirnya dia mengerti apa yang dimaksud oleh rohaniawan ini. Kemudian dia mulai merenungkan di dalam kehidupannya dan dia mulai belajar untuk menerima ibu tirinya. Dan dia belajar untuk menghormati juga ibu tirinya. Karena kita juga harus belajar kasih itu tadi. Sulit memang, nggak semua orang bisa. Tetapi untuk supaya kita ini diberkenan sama Tuhan, ya kita harus melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus mengasihi hal yang tidak kita sukai, kita kasih, kita ampuni, seperti itu. Nah, mulailah dia bergaul dengan kakaknya dan menjaga kesopanan. Dia tidak memakai baju-baju yang mungkin mengundang hal-hal yang tidak baik karena berlawanan jenis, dan juga karena bukan saudara asli ya, bukan saudara kandung. Karena kemungkinan besar itu terkadang ada ya saudara yang tiri akhirnya melakukan hal buruk terhadap saudaranya untuk melakukan hubungan seks. Itu makanya dia menghindari hal-hal seperti itu. Dia berpakaian yang sopan, kemudian menghargai kakak tirinya ini karena usianya lebih dewasa dibandingkan Sinia ini. Nah, untuk kesimpulannya, mungkin kita memang mengalami seperti itu ya, ada yang mengalami seperti itu. Nah, caranya ya seperti itu tadi, kita harus belajar untuk mengampuni, menerima orang lain, kemudian belajar untuk lebih dekat dengan Tuhan, berdoa, karena kita tahu bahwa mungkin ada kasih sayang dari ibu tiri ini untuk kita yang mungkin sebagai penyambung karena ibu kita sudah meninggal. Ya memang itu nggak gampang, sulit sekali untuk melakukan itu, tetapi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Baik, mungkin untuk selanjutnya nanti juga kita akan bahas lagi bagaimana cara-cara mengatasi perasaan kecewa ketika orang tua kita berpisah, bercerai, atau orang tua kita sudah meninggal dan mereka menikah lagi. Salam Bunda Di.